Itu sistem nanti akan memberi feed yang sesuai dengan feed itu apa di timeline dia. Feed akan memberi feed yang sesuai dengan pertumbuhan otaknya. Harapan saya gitu. Kalau sekarang kan feednya yang sesuai dengan biar kamu nonton sebanyak mungkin. Itu yang salah satu perusahaan bisa kan gitu. Harapan saya, tapi mungkin ini bisa baru terjadi setahun 2 tahun. Saya membutuhkan cukup data untuk melihat gimana interaksinya dan growth otaknya nih. Karena cara yang kebayang saya tuh ini memang beda sama yang lain gitu. Yang saya dapat rasakan di internet itu ketika saya rajin posting, ketika ngetik Mr. Bang itu klik gambar atau saya ada di atas. Itu yang saya bilang ini HRD tingkat dunia yang menghargai saya karyanya. Yang mungkin kata keluarga ngapain sih, kata sekolah ngapain rajin nulis atau sama teman gitu. Tapi juga jadi orang yang mengapresiasi gitu kan. Nah ini saya menemukan lagi gitu, ini keren banget gitu. Apalagi dilihat dari ini yang lain itu siapa, Google, Twitter, Instagram, Facebook, nggak peduli siapa dia. Tapi kalau saya ngerasain ini ada rasa manusiawinya, ada rasa manusianya yang sehingga iya ya, kita ngerasa diperhatikan gitu. Dan tadi ketika misalnya teknologi yang luar biasa berkembang kemudian, tapi ada satu sisi yang bagaimana sebuah aplikasi yang memanusiakan gitu. Karena selama ini kan nggak ada. Sebelum masuk membicarakan materi malam hari ini, saya sudah baca dari kaosnya. Lalu saya browsing tentang Symbolic ID beberapa menit yang lalu. Pertanyaan saya adalah korelasinya guru dengan Symbolic ID nanti di mana? Yang kedua, secara substansi nanti kontribusi guru dalam hal ini nanti di sebelah mana juga? Karena mungkin ada bagian dari kami yang harus bisa kami sumbangkan dari apa yang kami ketahui atau apapun yang merupakan outcome dari experiential learning dan sebagainya. Mungkin itu 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Fakultas Komunikasi UGM itu dengan beberapa dosennya bagaimana menggunakan simbolik sebagai media pembelajaran. Kita pakai konsepnya Russell Ackoff yang namanya contextual learning saat pertama. Jadi bagaimana ingin saya sampaikan gimana dia belajar Fakultas Komunikasi UGM itu dengan beberapa dosennya bagaimana menggunakan simbolik sebagai media pembelajaran. Kita pakai konsepnya Russell Ackoff yang namanya contextual learning saat pertama. Jadi bagaimana Russell Ackoff contextual learning, gimana dia belajar karena interestnya dia, terus kita bisa nge-track cara berpikirnya. Itu yang tidak mudah dilakukan di kampus ataupun di sekolah. Sebenarnya cara berpikirnya gimana sih, strukturnya gimana sih, dan itu komplain utama dosen teman-teman saya dosen di komunikasi itu ketika baca tulisan hasil tulisan murid-muridnya, ini pikirnya dia tuh saya gitu. Gimana sih cara berpikirnya, dari mana sih sumbernya ini, kamu apa brain mapnya gimana sih gitu. Dan itu sekaligus menghadapi masalah dengan science communication. Ini masalah internasional nih, bagaimana science communication bisa dilakukan. Nah, konsep simplex, kompleks, dan multiplex dari simbolik itu diharapkan juga bisa menjawab tentang masalah science communication. Guru itu cuma gini aja. Jadi ada impact 0 dan 1 klasternya, yaitu muridnya. 2, impact pada society lebih besar. Karena itu menunjukkan kredensialisasi dia juga. Semakin dia menjawab banyak masalah, ikut diskusi pada hal yang dia tertarik, kredensialnya kan semakin naik di sini. Makanya simbolik ID di sini kan, ID juga sebagai identifikasi, selain ID sebagai domain. ID simbolik sendiri datang dari homo symbolicum, manusia yang manusia simbolik. Jadi gini, kemarin yang digagas sama teman-teman komunikasi, KKN misalnya, itu bisa dilepas di di sosmed. Kamu jawab seberapa sih? Diskursusnya gimana sih? Karena sistemnya nanti akan nge-track sendiri. Kamu bagi ilmu berapa sih? Kamu diskusi di mana aja sih? Cross reference-nya di pertumbuhan otakmu gimana sih? Itu pertumbuhan otak bisa kalau dia rajin menggunakan itu, kita tahu ekspansi otaknya kemana, dia tertariknya kemana, ketahuan. Dan kita bisa tapi belum saya mungkin belum bisa mengimplementasi dalam waktu setahun, 2 tahun ke depan ya. Tapi bayangan saya sampai itu bisa nge-track ocean. Openness, contentiousness, extraversion, agreeableness, sama neuroticism. Itu sistem nanti akan memberi feed yang sesuai dengan
feed itu apa di timeline dia, feed akan memberi feed yang sesuai dengan pertumbuhan otaknya. Harapan saya gitu. Kalau sekarang kan feednya yang sesuai dengan biar kamu nonton sebanyak mungkin, itu yang salah satu perusahaan di sosmed kan gitu. Harapan saya, tapi mungkin ini bisa baru terjadi setahun 2 tahun. Saya membutuhkan cukup data untuk melihat gimana interaksinya dan growth otaknya nih. Karena cara mencatat di jadwal custom itu nanti kalau divisualkan itu seperti pertumbuhan neuron otak. Ini hubungannya dengan apa? Dengan apa? Klaster terbesarnya di bidang apa? Nanti kan ketahuan otak. Harapan saya kalau banyak orang ikut, kita punya collective intelligence nih kemudian. Otak 10 orang, kita tahu nih udah yang pinter A, pinter B, pinter C, kita bisa nge-cross ilmu itu antar mereka, bisa menggeser 1 jam sosial media aja ke simbolik. Kita bisa nge-track nih, dia belajarnya apa aja sih, tertariknya sebenarnya. Dia apa namanya? Assessment apa? Assessment yang apa namanya? Yang continuous, bukan pada tes, tapi assessment yang continuous. Nah, misalnya gini, contextual learning itu kan dia interest pada challenge tersebut. Ini yang sangat bisa dimainkan ini oleh guru sebenarnya. Ada pernah lihat apa pyramid of learning? Pyramid of learning. Pedagogi itu ilmu yang bertransfer cuma 5% ngajarin itu, ya kan? Kalau apa baca buku 10%, audiovisual bisa sampai 15%, discussion itu bisa sampai 50%, teaching other itu bisa sampai 90%. Kita sangat bisa nge-track nih. Anak-anak sekarang ini, ayo kamu ngobrol di ruang kajian matematika SD sana, apa di ruang kajian apa namanya biologi SD. Ayo siapa yang ngasih pertanyaan, kasih challenge sedikit mereka diskusi. Ada yang ngasih jawaban, diadopsi. Kita tahu nih si anak udah ngajari berapa orang di bidang apa aja, itu ke-track semua. Jadi tutor sebaya ya mas ya. Gimana? Kayak tutor sebaya gitu ya. Kayak ya pedagogi tutor sebaya. Mungkin gurunya cuma nonton. Gurunya justru gini, oh ini bagus, ini buruk, ini bagus, ini bagus. Cuma nonton aja dan apresiasi akan ketahuan ranknya di apa namanya di ruang kajian tersebut. Itu saya mengusulkan ke pemerintah itu jadi bagian dari assessment murid. Karena assessment murid tidak pada satu titik ujian aja. Misalnya UGM bikin indeks SDM dari interaksi itu saya sebut sebagai open index. Nah ini kalau misalnya guru-guru kita diskusi nih ngomong open index bisa dibikin di situ versi apa ada versi 1 guru indeks prestasi anak kecil itu kayak gini nih, dari interaksinya ini gini indeksnya kayak gini nih prestasinya. Nah itu bisa kita bicarakan argumennya, kita bisa bicarakan matematikanya, algoritmanya seperti apa, itu kita bisa bicarakan. Ya memang yang saya tawarkan ini sama sekali baru. Ini tidak kontinuasi dari kemarin. Karena menurut saya perubahannya sudah luar biasa nih. Anak kecil pendidikan di ruang kajian pendidikan misalnya gitu. Di situ otomatis dia belajar dan ngajari. Kalau orang-orang yang apa namanya, yang concern di bidang itu hadir di situ, hoax akan sangat susah terjadi. Karena hoax diinjek-injek sama orang yang kompeten. Nomor 2, kredibilitas gurunya naik. Jadi harapan saya gini, sebenarnya harapan saya buka sedikit. Harapan saya begini. Satu dikomplain, saya mendapat apa namanya komplain sambatan, keluhan. Itu semua orang anonim, sama sistem dibuat anonim. Tapi nilai tetap masuk ke akun masing-masing. Jadi nanti harapan saya mahasiswa bisa debat profesor. Lu kamu kecil kok kamu nggak pernah diskusi bareng-bareng, kamu nggak pernah ngasih kontribusi kok. Saya terbukti oleh publik nih, terbukti oleh apa namanya komunitas itu. Nah kalau di sini harapan saya kan gini saja. Kalau soal guru-guru dan segala macam, itu kan kita bisa melihat kredensialnya. Ada bisa protes ke Kementerian Pendidikan dengan kredensial yang jelas. Jadi saya memberi power kepada orang yang sungguh-sungguh sebenarnya di sini. Kalau tadi ceritanya Pak Pandi, Pak Heru, buat teman-teman guru di sini adalah orang yang sungguh-sungguh dan bangga menjadi guru. Jadi saya berani mengatakan bahwa ini lapangan Anda sebenarnya. Kalau saya bicara sama Pak Isnawan, kenapa aja himpungan nggak bisa kayak Ipo atau apa gitu? Artinya yang kebayang saya tuh ini memang beda sama yang lain gitu. Yang saya dapat rasakan di internet itu, ketika saya rajin posting, ketika ngetik Mr. Bang itu klik gambar atau saya dari di atas. Itu yang saya bilang ini HRD tingkat dunia yang
menghargai saya karyanya, yang mungkin kata keluarga ngapain sih, kata sekolah ngapain lu rajin nulis atau sama temen gitu, tapi juga jadi orang yang mengapresiasi gitu kan. Nah ini saya menemukan lagi itu, ini keren banget gitu. Apalagi dilihat dari ini yang lain itu siapa, Google, Twitter, Instagram, Facebook, nggak peduli siapa dia. Tapi kalau saya ngerasain ini ada rasa manusiawinya, ada rasa manusianya yang sehingga oh iya ya, kita ngerasa diperhatikan gitu. Dan tadi ketika misalnya teknologi yang luar biasa berkembang, kemudian tapi ada satu sisi yang bagaimana sebuah aplikasi yang memanusiakan gitu. Selama ini kan nggak ada, bahkan ada tagline